Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang membahas hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan dan paling dekat dengan kebutuhan manusia. Sebab kehidupan kita tidak pernah bisa dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan yang selalu menjadi masalah setiap hari. Oleh karena itu, ilmu yang paling menarik untuk dibahas adalah ilmu ekonomi. Nah, pada video ini kita akan mulai dengan pengertian ilmu ekonomi, dilanjutkan dengan ruang lingkup ilmu ekonomi, sampai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, simak video ini selengkapnya. Sebelum sampai pada pengertian ilmu ekonomi, ada baiknya kita mengetahui dulu sejarah pertumbuhan ekonomi. Ya, sejarah pertumbuhan ekonomi. Ya, mula-mula manusia tidak mengalami masalah ekonomi. Ya, karena mereka tinggal menggunakan apa yang sudah tersedia di alam. Mau makan tinggal metik buah, mau minum tinggal mengambil air jernih yang ada di sungai atau sumur yang sudah tersedia di alam. Jika mau tidur, tinggal mengatur kayu-kayuan dan dedaunan agar bisa tidur. Nah, tapi seiring dengan pertambahan jumlah manusia, alat pemuas kebutuhan yang tersedia tadi, yang cuma-cuma, yang tinggal mengambil di alam, akan semakin berkurang. Nah, karena semakin berkurang ini akan menyebabkan kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Maka manusia mulai melakukan perburuan atau mencari ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setelah usaha perburuan ini juga semakin sulit, mulailah orang memikirkan untuk usaha peternakan dan dilanjutkan dengan usaha pertanian, yaitu membudidayakan tanaman. Selain itu, peningkatkan kebudayaan membuat orang-orang mulai usaha kerajinan seperti perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan, jenis usaha semakin beragam dan pembuatan barang semakin berkembang. Kita mengenalnya dengan istilah industri. Nah, selain itu, dengan ditemukannya alat transportasi, jangkauan perdagangan semakin meluas, yang akhirnya sampai kepada tingkat perdagangan internasional. Nah, evolusi kehidupan yang saya jelaskan tadi sesuai dengan sejarah pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Friedrich List, seorang ilmu ekonomi dari Jerman. Nah, kemudian pengertian ekonomi. Apa sebenarnya ekonomi itu? Perlu kalian ketahui, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos nomos atau oikonomia. Oikos nomos terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti tata cara, aturan, atau hukum. Jadi oikos nomos dapat diartikan sebagai tata cara atau aturan-aturan dalam rumah tangga. Tentu rumah tangga yang dimaksud di sini adalah unit. Misalkan rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Perlu kalian garis bawahi di sini. Pemanfaatan sumber-sumber daya yang terbatas.
untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, bagaimana sih cara kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Ya. Oke, kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro, sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, keduanya ini memberikan batasan dan asumsi yang jelas. Secara sederhana, ekonomi mikro berarti ilmu ekonomi yang kecil, karena mikro berasal dari bahasa Inggris yang berarti kecil. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Nah, ekonomi mikro lebih membahas kegiatan ekonomi dari perspektif individual, seperti individu sebagai seorang konsumen, individu dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi, dan individu sebagai seorang produsen. Nah, sedangkan ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan ekonomi dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang diproduksi, total pendapatan yang dihasilkan, tingkat pengangguran, serta sifat-sifat umum harga barang. Sehingga apa? Ilmu ekonomi makro lebih digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang lebih general, yang lebih umum, yang lebih besar cakupannya, seperti analisis tentang kebijakan pemerintah mengenai stabilitas harga, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini muncul akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus bertindak rasional. Alat pemuas kebutuhannya terbatas, tetapi kebutuhan kita sebagai seorang manusia tidak terbatas. Manusia perlu berpikir agar sumber daya yang terbatas itu dapat memuaskan kebutuhan kita, dapat memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu, manusia melakukan alternatif pilihan kebutuhan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sebagai contoh, Pak Dermawan adalah seorang pengusaha ternak ayam petelur. Nah, agar dapat menghasilkan telur yang baik dan berkualitas, Pak Dermawan memberikan ayam-ayamnya makanan dan vitamin yang baik, menjaga kebersihan kandangnya, dan memberikan penerangan yang cukup. Dengan pengorbanan yang tertentu ini, Pak Dermawan memperoleh keuntungan berlimpah dari hasil ternaknya. Nah, kisah sukses Pak Dermawan dengan usaha ternaknya ini karena menerapkan prinsip yang benar dan tepat dalam mendasari setiap keputusannya, atau lebih dikenal dengan istilah prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Nah, untuk dapat melaksanakan prinsip ini, manusia harus melakukan efisiensi. Oke, sekian video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Namun sebelumnya, kalian jawab kuis ini terlebih dahulu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, menurut kalian, bagaimana perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ya, bagaimana perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, kalian tulis jawaban pada kolom komentar di bawah ini. Ya, tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.